Selamat datang di perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai pengantar kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di dalam sesi ini, kita akan mengetahui mengenai apa saja yang akan kita pelajari sepanjang semester ini terkait dengan bagaimana cara untuk melakukan rekayasa perangkat lunak. Marilah kita ikuti sesi ini. Selamat datang di kuliah IF 3125 Rekayasa Perangkat Lunak. Bersama saya Wikan Danarsunindyo. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pengantar kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini dan bagaimana cara untuk mengikuti perkuliahan ini. Kode kuliah adalah IF 3125 Rekayasa Perangkat Lunak. Kuliah wajib untuk Prodi STI sebanyak 3 SKS. Jadwalnya nanti akan menyusul. Sementara dosennya adalah saya, Wikan Danarsunindyo. Anda bisa menghubungi saya lewat email wikan@informatika.org. Oke, adapun tujuan umum dari perkuliahan ini adalah untuk bisa memberikan pengetahuan tentang rekayasa perangkat lunak secara lengkap dan kemampuan untuk merekayasa perangkat lunak dari skala kecil sampai skala menengah. Adapun tujuan khusus dari kuliah ini, peserta diharapkan bisa memahami apa itu perangkat lunak dan apa yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak. Kemudian bisa memahami posisi rekayasa perangkat lunak dalam rekayasa sistem. Kemudian juga memahami berbagai model proses bangunan perangkat lunak, termasuk dalamnya siklus hidup perangkat lunak, serta bisa memilih model proses yang tepat untuk kondisi tertentu. Kemudian memahami requirement sebuah perangkat lunak dan bisa modelkannya dalam berbagai pendekatan. Kemudian memahami konsep perancangan dan dapat menerapkannya dalam perancangan perangkat lunak skala kecil hingga menengah. Oke, sekarang kita lihat peta materi RPL secara keseluruhan. Ya, berikut posisi rekayasa perangkat lunak. Ya, kita sudah belajar tentang pemrograman berorientasi objek, kemudian matematika diskrit, logika informatika, algoritma, struktur data dan probabilitas dan statistik. Kemudian next ada manajemen proyek perangkat lunak, sistem informasi, basis data, dan interaksi manusia komputer yang kemudian nanti akan ujungnya adalah tugas akhir. Apa itu perangkat lunak? Ya, perangkat lunak bisa didefinisikan sebagai kumpulan instruksi atau program komputer yang ketika dieksekusi menyediakan fitur, kemudian ada fungsi, serta bisa menghasilkan kinerja atau performance yang diinginkan. Ya. Di situ ada juga struktur data. Anda sudah belajar struktur data. Struktur data adalah bagaimana cara kita untuk menyusun atau menstrukturkan, membuat data itu supaya bisa dipilah, bisa digunakan, ya. Jadi program itu bisa memanipulasi informasi yang berubah-berubah, yang berbeda-beda. Dan kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan baik oleh pengembang maupun oleh pengguna, ya, untuk bisa menggunakan program dengan baik atau untuk juga mengembangkan program atau software tersebut dengan baik. Baik, tadi kita sudah belajar tentang perangkat lunak. Lalu apa itu rekayasa perangkat lunak? Rekayasa perangkat lunak, ya, atau software engineering ini didasarkan atas kebutuhan, ya, kebutuhan untuk bisa membuat software dengan baik, ya, dengan sistematis, dengan lebih terukur, ya, yang bisa digunakan pada komputer.
Ya, jadi kita lihat permasalahannya apa. Jangan memaksakan mesin atau teknik komutasi pada semua masalah. Cari solusi terlebih dahulu jika diperlukan. Maka gunakan teknologi sebagai alat untuk mengimplementasikan solusi kita. Oke, macam-macam metode, tools, prosedur, dan paradigma yang kita gunakan untuk memecahkan masalah. Kita sudah biasa untuk menggunakan berbagai macam paradigma. Kita sudah mempelajari ada paradigma prosedural, ada paradigma fungsional, dan sebagainya. Kita sudah mempelajari ada metode atau teknik ya untuk memproduksi hasil. Kemudian ada tools, ya, suatu alat bantu atau instrumen yang bisa digunakan untuk mencapai suatu dengan lebih baik. Jadi nanti kita akan pelajari tools-tools apa saja yang kita gunakan untuk berbagai macam metode dan prosedur. Kemudian ada prosedur. Prosedur adalah kombinasi tools dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Dan kemudian paradigma, ya tadi kita sudah singgung sedikit, yaitu pendekatan atau sudut pandang, cara untuk memecahkan masalah, ya, cara untuk membangun perangkat lunak. Nanti kita akan pelajari hal ini secara lebih detail dalam perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Para pembelajar, demikianlah materi pembelajaran untuk sesi ini mengenai pengantar kuliah rekayasa perangkat lunak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.